Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memanggil kita untuk percaya kepada Dia. Namun saudara, satu hal lagi yang sangat indah adalah bahwa Tuhan juga ingin mempercayakan hal-hal yang berharga untuk kita hidupi. Disitulah saudara kita melihat kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur saudara. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita pernah mendengar perkataan seperti ini, sedia payung sebelum hujan. Saudara, perkataan ini memberikan konotasi bahwa kehidupan kita tidak selalu di dalam kondisi yang sesuai dengan harapan kita. Bisa saja datang situasi dan kondisi yang kita tidak harapkan. Di situ kita harus berjaga-jaga. Saudara, sebagai orang percaya, kita bukan saja bersiap-siap menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan. Maksudnya adalah hal-hal yang buruk. Namun saudara, kita juga harus siap menerima kepercayaan yang dari Tuhan untuk kita memuliakan Dia. Mungkin saat ini kita tidak melihat hal-hal yang tidak terduga itu yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Tetapi saudara, kita ini adalah prajurit Kristus. Saudara, mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang yang siap ketika Tuhan percayakan hal-hal yang berharga yang sesuai dengan rencana Dia. Saudara, mari kita membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 20-26. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur bahwa Tuhan selamatkan kita dari kebinasaan. Dan Tuhan yang selamatkan kita, Tuhan juga mau pakai kita bagi kemuliaan namanya. Saudara, sebenarnya nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius ini hendak mengingatkan bahwa seringkali kita sebagai orang percaya kurang sadar bahwa Tuhan itu hendak memakai kita bagi kemuliaannya. Sehingga saudara, kita seringkali tidak memperlakukan diri kita sepatutnya sebagaimana yang Tuhan inginkan sebagai umat Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, jadilah perabot Tuhan yang menyiapkan dan menyediakan diri dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, firman Tuhan hari ini mau menyadarkan kita bahwa dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, tetapi juga dari kayu dan tanah. Saudara, maksudnya pasti adalah di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan, saudara-saudara, tidak hanya ada perabot yang mulia, tapi ada perabot yang kurang mulia. Nah saudara, saya percaya setiap kita ingin menjadi perabot yang mulia. Nah saudara, kita bisa tahu dari firman Tuhan, apakah engkau dan saya perabot yang mulia? Yaitu jikalau engkau dan saya hidup sesuai dengan kesucian Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, takut akan Tuhan. Saudara, engkau menjadi perabot yang mulia.
Saudara, dengan sikap hati yang takut akan Tuhan, saudara-saudara, saudara menjadi orang yang siap menerima kepercayaan yang mulia daripada Tuhan. Saudara orang yang tidak takut akan Tuhan, meskipun dia seorang yang percaya, dia adalah seorang yang tidak pernah siap menerima kepercayaan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab di dalam hatinya, tidaklah hati yang murni. Dalam hati nuraninya, bukanlah hati nurani yang bersih. Sehingga saudara, betapapun dia seorang yang punya karunia yang luar biasa. Namun saudara, tidak cukup untuk mempunyai kapasitas di dalam dia boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara, jikalau kita tahu bahwa di dalam rumah yang besar itu ada dua macam perabot ini dengan dua macam tujuan. Saudara, mari kita pilih, kita menjadi perabot yang mulia. Kenapa? Karena memang Tuhan ingin engkau dan saya menjadi perabot yang mulia. Karena engkau dan saya sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah anak domba Allah, yaitu darah anak Allah, yaitu Yesus Kristus bagi kita. Saudara, bukankah darah itu amat mahal? Sehingga Tuhan ingin engkau dan saya menjadi perabot yang mulia, dipakai bagi kemuliaan namanya. Yang kedua, saudara, ingatlah agar kita sabar terhadap yang lain, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata, hindarilah soal-soal dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudara, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa dalam rumah yang besar terdapat dua macam perabot. Saudara, adalah perabot yang mulia, yang berharga itu kita sangat senang. Tetapi bagaimana dengan perabot yang kurang mulia? Karena kehidupannya tidak cocok dengan Injil. Saudara, secara manusia seringkali kita tidak sabar. Secara manusia, saudara, kita seringkali mencoba menghakimi, bahkan menghukum orang-orang seperti ini dengan memberikan label kepada mereka. Tetapi firman Allah mengatakan apa, saudara? Saudara, mari kita hidup sebagai hamba Tuhan. Kita sabar kepada mereka. Kita mengajar mereka. Kita punya kelemah lembutan untuk menuntun mereka meskipun mereka suka melawan. Saudara, alasannya apa? Saudara, alasannya sangat indah. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, sehingga mereka lepas dari perjerat iblis. Saudara, ada kalanya, bahkan seringkali, Tuhan lebih sabar dibandingkan kita. Tuhan lebih murah hati dibandingkan kita. Tuhan lebih beranugerah dibandingkan kita. Saudara, mari kita belajar kalau kita menerima anugerah daripada Tuhan. Jikalau kita menerima kesabaran daripada Tuhan. Saudara, kita harus belajar sabar. Saudara, kenapa? Karena kita percaya kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada dia, dia pasti kembali. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, kita saling menasihati, saling mendukung satu sama lain, supaya kita secara lambat tapi pasti kita bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sangat indah. Bahwa Tuhan ingin pakai hidup kami. Tuhan, tolong kami, kesadaran ini membuat kami mempersiapkan diri selalu. Hidup di hadapan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Dan kami sadar bahwa Tuhan bukan saja menebus kami, tapi Tuhan ingin memakai hidup kami bagi Engkau, bagi kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.